Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kembali kita akan menemui narasumber kita ya, Mas Wan, Iya, ya. betul sekali, Mbak. Yang saya belum pernah ini dengan beliau, dan pada saat ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bareng bersama Bopo Samudro. Bopo Samudro, oke. Iya. Nah, teman-teman, kita saya juga belum tahu sih nanti temanya itu akan membahas tentang apa, saya juga belum tahu. Tentang apa, Mas Wan, kira-kira? Ya, ini sedikit bicara. Kemarin itu Bopo Samudro ingin membahas mengenai susuk. Susuk. Tata cara bagaimana cara menyusuk susuk Oh, untuk biar susuk cantik gitu, iya, oh, biar kuat, biar cantik seperti itu. Dan beliaunya itu menunjukkan bahwasannya itu yang asli susuk bagaimana dan yang palsu bagaimana. Oh, seperti gitu. itu. Oh, ada yang palsu berarti Ada. ya? Maka Oh, dari itu oke. banyak orang yang penasaran mengenai susuk kan. Keasliannya itu Iya, langsung bisa mungkin dibuktikan gitu karena loh, Mbak. sekarang ini kan banyak yang mungkin mengaku-ngaku dukun gitu, Iya, ya, menyalahgunakan gitu. Nah, jadi teman-teman tonton ya, karena ini kalau menurut kita ya penting banget ya, Penting karena biar banget, kita lebih gitu. lebih tambah pengalaman mengenai susuk. Susuk itu apa ya bahasanya? Susuk ya susuk. Susuk. Itu ya. Nah, oke teman-teman, yuk langsung saksikan ya. Sebelum tonton jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Oke, langsung Tetapi, kita ikuti channel kita dari awal sampai akhir dan tetap stay nontonnya itu jangan sampai di skip teman-teman. Oke, seperti itu. Ayo kita teman-teman Siap. datangi Bopo Samudro seperti itu. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ki Bopo Samudro. Ini perdana ya dengan kita, dengan saya terutama ya. Oh iya, Nah, Mbak. gimana kabarnya, Bopo? Alhamdulillah baik, Mbak. Malam ini kita akan membahas tentang Bopo. Malam ini saya akan sedikit memberikan masukan mengenai misteri susuk, Mbak. Susuk. Iya. Susuk kecantikan itu atau gimana? Ya macam-macam, Mbak. Oh, gitu. Mulai dari susuk kecantikan, ada kekuatan, Oh, ada beda-beda ya. susuk rumah. Oh, oke, jangan lanjut dulu ya, Mas Ren ya. Oke, Iya, kita iya, dulu biar ya. penasaran gitu ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa sebelum saksikan untuk like, komen, dan subscribe gitu dah. Dan yang paling penting kita sangat membutuhkan untuk kritik dan saran. Jadi buat Iya. teman-teman kalau misalkan kita ada masukan buat kita, langsung di komen Di gitu, Mas Ren komen, ya. iya, betul Langsung komen gitu. Oke, baiklah, Bopo, monggo untuk waktunya di waktu tempat saya persilahkan, monggo saya jelaskan. Oke. Saya juga sangat penasaran masalahnya. Oh, Deh, iya. monggo. Oke, terima kasih Mbak Eli, Mas Reda. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mbak ya, saya akan sedikit memberikan masukan mengenai misteri susuk. Nah, di sini secara umum kan banyak Mbak ya tentang susuk.
yang beredar di masyarakat kita, Mbak ya. Nggak tahu, mungkin ya bisa di Jawa sampai ke luar Jawa. Karena susuk itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, bisa berkaitan dengan kita di pekerjaan, bisa berkaitan dengan masalah rumah tangga, juga untuk masalah di kesehatan, dan juga di rumah juga bisa. Rumah disusuk gitu maksudnya? Iya, Mbak. Gitu. Jadi gini, Bapak, satu kan pernah tahu ya kalau masalah susu itu kalau nggak salah berarti lebih menarik, lebih awet muda gitu nggak? Ternyata rumah juga bisa ya susuk ya? Iya, Mbak. Ada bisa. Gitu. Cuma kalau rumah itu gimana? Biasanya toko atau tempat usaha, bisa sampai ke pabrik gitu, Mbak. Itu apa biar lebih laris gitu atau lebih gimana? Ya, salah satunya gitu. Juga biar laris, juga untuk pemagaran, biar menetralisir gangguan-gangguan, Mbak. Yang sifatnya usaha biasanya kan juga ada yang sirik dan lain sebagainya gitu, Mbak. Terus kalau untuk yang susuk itu sendiri itu gimana ya secara umumnya? Maksudnya aman gitu ya, boleh gitu ya? Gini, Mbak ya, saya jelaskan. Susuk itu sebenarnya ada 3 macam. Nah, yang pertama, yang umumnya kadang kita ndak menuduh siapa-siapa, cuma susuk itu kadang itu orang bilangnya susuk, tapi kenyataannya tapi palsu. Oh, jadi ada ya susuk palsu itu? Ya, contohnya gini, Mbak ya. Suatu saat contoh, oh ya Pak, saya minta disusuk biar orang kelihatan cantik. Kalau perempuan, kalau laki mungkin biar kelihatan ganteng, biar orang menarik atau dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan. Nah, itu biasanya dia megang sesuatu gini, Mbak ya, kayak megang sesuatu ini, tek. Cuma ini dihaluskan kemana arahnya, dia maunya umpama di wajah. Nah, di wajah cuma diginikan saja, seret ini, padahal ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Oh gitu, iya paham gitu. Berarti kayak dukun palsu gitu ya? Ya istilahnya susuknya palsu lah, Mbak, istilahnya itu. Terumpama ditaruh di tangan atau gimana, ditaruh di ini, seret gini ya. Berarti nggak dimasukkan ya? Nggak dimasukkan, padahal ini cuma sudah. Bisa langsung dipraktekkan ya, Bu? Bisa, insya Allah bisa, Mas. Ya nanti bisa langsung dipraktekkan untuk jadi bisa dipraktekkan dalam arti yang asli bagaimana, yang palsu bagaimana gitu loh, Pak ya. Iya, Mas, ini. Nah, ini saya ngasih contoh, Mbak ya. Contoh yang palsu tadi, Mbak ya. Nah, dan itu ternyata banyak ya yang palsu itu. Masalahnya gini, saya pernah mengalami suatu teman ya, Mbak ya. Mas, saya sudah susuk ini. Loh, tak lihat itu loh, enggak ada apa-apanya. Nah, tekniknya gimana? Nah, gini Mas, saya dipegang ini, diusapin gini aja. Nah, di kepalanya dia. Karena dia bekerja biar kelihatan ganteng. Yang perempuan biar kelihatan cantik gitu. Itu salah satunya teknik yang namanya bohong, yang palsu lah, Pak ya, itu namanya palsu. Nah, itu. Terus ada lagi, Mbak, yang kedua itu aspal. Aspal apa? Aspal itu asli tapi palsu. Oh, asli tapi palsu. Ya, gitu loh. Siap, nggih. Nah, itu ya lucu. Ada juga, Mbak. Pernah kejadian, pernah tahu sendiri? Iya, ada. Nah, kejadiannya bagaimana? Kejadiannya gini, Mbak ya. Umpama gini, Mbak ya. Ini ada ini susuk. Ini ditaruh di kunir sini, Pak. Sebentar, kita zoom. Dimasukkan di kunir. Nah, terus ini dia umpama mau memasukkan kemana?
Nah, umpamanya ke dahi, Mbak ya. Misalkan taruh sini. pengen cantik gitu ya. Ya. Sini dahinya seret gini. Nah, ini sebenarnya susunya bukan masuk ke otot urat kita, ke daging darah kita, tapi masuk ke masuknya kunyit. ke kunyit ini. Dan sekarang ini gitu ya. Ya. Ini itu satu contoh asli susunya, tapi bukan masuknya bukan ke orang yang nyusuk, tapi ke kunyitnya ini. Gitu. Iya. Itu namanya aspal, asli tapi palsu. Dan jadi, sekarang di masyarakat banyak yang seperti itu ya. Iya. Mungkin yang pernah saya temukan ada, Mbak. Saya karena mengalami salah satu teman saya sendiri itu. Tapi sebenarnya gini, Bobo, untuk susu sendiri itu apa memang benar-benar maksudnya itu memang benar-benar ada efeknya gitu yang asli itu? Ada, Mbak, asli ada. Kalau memang benar-benar nyusu. Dan itu alat medianya apa kalau susu gitu? Ya sama aja, Mbak, tergantung. Nah, kita terangkan dulu yang ketiga dulu, nanti setelah itu kita jelaskan. Siap. Boleh. Nah, nanti setelah ini itu kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini asli, Mbak. Asli dalam artian gini ya. Nah, itu kita ambil susu. Kita ambil susu ini, Mbak ya. Kemudian juga ya ini. Itu apa itu? Ini susu emas. Emas. Ya, ini susu emas. Yang satunya ini ini paku emas. Yang ini intan, Mbak. Intan. Iya. Nah, ini lembut sekali ini. Ini susu emasnya. Bisa di zoom, coba didekatkan ya. Atau coba taruh sini, jangan sewu. Boleh? Bisa sini, nggak? Mbak ya, sini. Nih. Gitu. Nah, ini emasnya, ini intan, ini intan. Nah, yang ini susu emasnya, paku emasnya, Pak. Ini contohnya ini, Pak ya. Ya, sebentar kita zoom kamera dulu. Oke, biar teman-teman yang di rumah pada lihat ya. Ini apa itu? Paku emas ya? Iya, ini paku emas. Ini yang emas. Yang kecil ini emas ya? Emas ya. Ini kita masukkan biasanya di dahi, tergantung di tangan, di kaki bisa, Mbak, di pinggang. Nah, kalau berlian ini jelas di muka, Mbak, di wajah. Ini. Ini di wajah, Mbak, ini. Siap. Nih. Oke, sudah. Lah ini kalau yang asli, Mbaknya biasanya harus diajak mungkin di sebelahnya ada temennya atau siapa yang diajak biar nyata jadi keasliannya. Nah, itu, Mbak, kalau masalah susu. Masalahnya susu itu pun sebenarnya juga ada doanya, doa-doa tertentu untuk yang bisa memasukkan susu itu sendiri. Dan itu bisa benar-benar masuk ya? Iya. Gitu. Coba nanti ya kita doanya, Mbak ya. Nggak apa-apa disepilin doanya ini? Iya, nggak apa-apa. Gitu. Nanti kita ya coba kita berikan doanya. Yang untuk nyusuknya nanti kelainannya kita sembilin dikit-dikit, Mbak ya. Oke, boleh. Intinya Bismillahirrahmanirrahim. Niating sun apek banyu telogo kencono. Kanggo nyusuk. Nah, sing nyusuk napa? Saged pengasihan, saged kekuatan, saged kanoragan. Nah, terserah. Nyawiji dadi siji ning otot daging urat ludiro saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Itu ya niatnya ya? Ya, itu doanya untuk menyusuk, Mbak. Nggih. Nah,
di dalam doa menyusuk itu juga ada. Nah, tergantung yang mau disusukkan apa. Itu Misalkan pengen cantik itu. pengen cantik, bisa doanya wa alqa itu dan seterusnya. Oh, Coba gitu. salah satu contohnya. Jadi setiap susuk kan tergantung kemauan seseorang, maunya Pengennya nyusuk di susuk mana, apa, maunya gitu. nyusuk apa gitu. Nah, jadi umpama susuk pengasihan ya arahnya yaitu itu doanya disebut, disusuknya untuk pengasihan wa alqa itu dan selanjutnya itu Kalau susuk itu sejenis pelet bukan sih Mbak sebenarnya? gini Mbak ya. Susuk itu ya bisa dikatakan pelet, ya juga bisa, bukan masalahnya intinya apa, tergantung arahnya bagaimana. Kalau untuk pekerjaan banyak, maksudnya biar bosnya mengasihi, kan ya lain, bukan sifatnya pelet. Nah, nanti kalau mau diisi pelet juga bisa, ada juga, tergantung doanya ke bagaimana. Jenisnya kan banyak Pak pengasihan itu, itu, tidak satu saja pengasihan itu Pak, itu. Kan bisa memikat gitu nggak? Iya, mungkin untuk pedagang bisa. Terus untuk yang sakit berupa susuk kekuatan, penyembuhan tertentu bisa. Biasanya itu arahnya di pinggang atau di kaki. Bisa di bahu kalau orang yang kerjanya manual, berat gitu. Oh, seperti itu ya susuk itu ya. Iya. Dan itu biasanya untuk efek susuk sendiri itu kalau misalkan dipakaikan gitu nggak? Iya. Itu berapa hari atau langsung efek gitu atau selang berapa hari begitu? Selang langsung Mbak, Oh, langsung. Mbak. Hitungan hari, hitungan langsung bisa, biasanya gitu. Enggak begitu lama, enggak hitungan harus hari ini, enggak. Ibarat kita susuk taruhnya malam itu, pagi insya Allah wis sudah reaksinya, reaksi ya? aduh udah masuk Mbak. Tinggal dia menyelaraskan lah, kita masukkan susuknya itu menyelaraskan dengan orangnya itu tadi. Dan itu ada expirednya apa bukan? Apa enggak? Maksudnya berlaku berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun gitu apa enggak? Enggak Mbak, kalau kita pengen enggak ya seterusnya. Cuma gini Mbak, kayak susuk kan juga juga seperti tempat usaha Mbak ya, seperti yang tadi saya bilang itu Mbak ya, kayak ini, itu kan pengasihan, yang ini kan untuk tempat usaha Mbak ya. Yang paku itu ya, paku Iya, emas ya? yang paku emas Mbak ya. Nah, paku emas ini biasanya ditaruhkan di kuda-kuda atau di orang Jawa di molo itu, di rumah itu Mbak. Nah, Maksudnya dipakukan di kuda-kuda rumah genteng gitu toh, Alipo itu. iya Mas, di kuda-kuda rumah atau tempat usaha. Usahanya apa? Tergantung usahanya masing-masing gitu. Jadi makanya kriteria susuk itu banyak Mas. Mulai dari itu tadi, mulai pengasihan, ada kekuatan untuk penyembuhan sakit tertentu, dan untuk usaha baik kalangan toko maupun bisa sampai ke pabrik gitu. Gitu. Nah, terus sekarang pertanyaan saya, ada pantangannya apa tidak untuk penggunaan susuk itu sendiri? Tergantung Mbak. Nah, tergantung kita kasih pantangan, enggak orangnya minta enggak. Maksudnya gimana? Kalau orangnya minta kasih pantangan, ya kita kasih pantangan. Masalahnya apa? Biar kalau maaf kasih pantangan makan umpamanya apa ya? Kayak Mas lah. Pisang mas kan nggak boleh biasanya. iya pisang mas umpamanya gitu ya bisa. Ontong juga bisa gitu. Nah, itu maksudnya kok tergantung, berarti sebenarnya itu enggak ada pantangannya berarti? Bisa nggak pakai pantangan juga Pak. Oh, Bisa pakai pantangan, bisa juga enggak, tergantung yang nyusuk. oh seperti itu. Iya. Itu mohon maaf po. Jadi kalau kita nggak pakai pantangan atau menggunakan pantangan itu berarti apa mempengaruhi khasiatnya po? Enggak pengaruh Mas sebenarnya.
enggak ada pengaruhnya mau dikasih pantangan mau enggak. Cuma kadang orang kalau pengen menghilangkan susuknya itu sendiri biar enggak ribet, Oh, langsung makan pantangannya. ya makan Oh. pantangannya. Berarti Gitu. kalau nggak ada pantangannya nggak bisa hilang itu, Po? Ya tetap bisa Mas, tetap bisa sebenarnya. Itu sebenarnya tetap bisa aja. Cuma itu luweh awet itu loh. Oh, gitu. Berarti pantangannya itu tergantung dari yang nyusuk berarti ya? Iya, tergantung yang nyusuk dan itu diketahui sama yang disusuk. Berarti jadi bisa juga kalau misalkan nggak dikasih pantangan, ya bisa juga berarti ya? Bisa gitu. Kalau ini Ki Bobo sendiri ini biasanya kalau nyusuk orang itu pakai pantangan buatan? Kalau saya kadang saya kasih pantangan, Mbak. Biar maksudnya kadang kan dulu kan karena kita merantau, ya namanya orang biar lebih mudah gitu. Cuma gini pesan saya, kalau malah banyak susuk, ya satu yang paling dilarang itu jangan sampai susuk pujan, Mbak. Itu yang Susuk paling pujan? utama. Iya. Pujan paling apa utama. nih? Mojo, mujo. Nah, susuk yang dipuja. Dipuja berarti apa? Biasanya dia nyusuk dipuja di daerah tertentu. Mungkin bisa di punden atau di tempat-tempat sakral tertentu. Kasihan sama orang yang disusuk, Pak. Efeknya yang kita kasihani, bukan masalah apa. Oke. Efeknya sampai seberapa ini, Po? Sampai seberapa bahaya gitu maksudnya? Ya bahayanya kalau dia meninggal, Pak, kasihan. Bisa ya sampai Iya. seperti apa? Masalahnya pujan itu otomatis dia akan memuja Memuja ini ya. tertentu. Itu Efeknya efeknya ke ke nyawa ya berarti ya? yang mau meninggal, andai kan dia meninggalnya kasihan gitu. Itu yang harus dihindari. Jangan sampai lah kalau memakai susuk yang susuknya pujan, kalau istilah Jawanya gitu, Pak. Mujo Memuja gitu. lah istilahnya Memuja gitu. gitu. Itu. Jadi macam-macam ya untuk susuk sendiri itu ya. Iya. Mohon maaf, Po, tadi kan saya dengar dari sekilas itu dari japa mantra untuk nyusuk itu kan tadi ada apa nyawiji gitu ya. Iya. Itu berarti intinya kalau kita memuja itu berarti juga nyawiji ke badan kita yang dipuja Yang itu. dipuja. Iya, Mas. Oh, Otomatis, Mas. itu dengar-dengar, Po, itu kalau meninggalnya berarti apa sulit gitu, Po? Ya bukan cuman sulit aja, Mas. Satu sulit. Yang kedua, tergantung dia memujanya terus dengan perjanjiannya apa, Mas. Oh, berarti Nah, itu loh, tetap yang tergantung kasihannya. perjanjian berarti ya? Iya. Lah, Makanya itu berarti seperti panjenengan sendiri itu memberikan apa pantangan tadi itu, perjanjian tadi itu berarti itu tergantung gini, saya bingung kan, berarti kan kalau kita ngasih susuk itu apa kita memasukkan sejenisnya jin gitu atau gimana sih bukan, sebenarnya? Mbak. Gini loh, Mbak. Maksudnya gini. Kalau susuk pengasihan, terus apa kekuatan, itu kan dari doa-doa tertentu, Mbak. Nah, lain dengan pujan. Mengenai yang kita hindari itu susuk yang pujan. Maksudnya dia menyusuk tapi dengan memuja ke daerah tertentu. Gitu. Itu sudah beda, Mbak. Makanya yang kita anjurkan jangan sampai. Ya mohon maaf, ini sekedar pengetahuan yang saya bisa. Andaikan ada teman-teman menyusuk dan lain sebagainya itu dihindari susuk yang sifatnya itu pujan kok. Karena bahaya ya. Ya, merugikan diri sendiri, Mas. Itu untuk jangka panjangnya begitu. Berarti yang paling aman susuk yang biasa-biasa gitu. Iya, ya pengasihan dan lain-lain bisa. Intinya di situ. Oh, oke, baik. Nah, jadi kalau mengenai susuk ini sendiri itu berarti nggak hanya untuk kecantikan, bisa juga untuk rumah tadi ya. Iya. Terus apa saja banyak Tempat ya? usaha, Tempat usaha. untuk mengatasi penyembuhan lah penyakit tertentu. Itu juga bisa dengan susuk ya. Terus kekuatan atau mungkin bisa ilmu kanuragan, bisa, Mbak. Itu ya cuma satu yang dihindari
susuk yang untuk hujan. Hujan. Iya. Jadi memuja di daerah tertentu. Biasanya banyak yang di punden rata-rata. Tapi tidak di punden aja sebenarnya. Di tempat-tempat sakral yang lainnya juga banyak, Pak. Nggak harus punden. Gitu. Dan ini pasien yang datang ke Popo ini banyak ini yang untuk minta susuk seperti ini. Ya alhamdulillah ada, Mbak. Saya bilang nggak banyak ada. Boleh saya mau coba juga untuk memikat gitu ya Mas Friend ya. Iya betul sekali. Oke baiklah. Terus saya mau tanya juga ini ke Bobo. Iya. Seandainya Bobo ini seandainya nih saya mau susuk apa biar awet muda gitu ya kan. Ya. Nah itu ada efek sampingnya enggak? Nah, makanya kita cari yang nggak ada efek sampingnya, Mas. Oh gitu. Nah, makanya kalau biar awet muda, biar kelihatan tampan. Iya. Makanya kalau susuk yang berlian, Mas ya, jenis berlian, itu pasti di muka. Di salah satu muka kita. Oh, Itu sejenisnya bisa berlian. dipraktekkan Bobo. Maksudnya dalam arti kalau mau menyusuk itu letaknya di mana gitu loh, Pak. Iya, bisa. Ini, Mas. Bentar, sambalnya kita siapkan dulu. Ya, biar saya kan penasaran Ini, nih. iya. Ini kan jenisnya kalau di muka yang bagus jenisnya berlian, Mas. Ini berliannya. Nah, ini berliannya. Nah, ini emas pun Kecil ya? iya, jelas sekali. Emas juga bisa, cuma yang paling bagus itu jenisnya berlian. Jadi ini bisa dipraktekkan satu Iya. persatu. Iya. Dalam arti kalau untuk berlian itu nyusuknya gimana, nanti kalau Ya. untuk yang emas itu gimana, terus kalau yang asli bagaimana dan yang palsu bagaimana. Iya, bisa, Mas. Ke saya. Iya. Tolong dipraktekkan yang Nih. palsu tadi, Bo. Yang palsu, Pak Yang diucapkan palsu tadi. dulu ya, Mas Yang ya. palsu dulu, Gini. yang palsu. Yang palsu dulu gini, Mas ya. Umpama kita gini, Mas. Kita bacakan doa tertentu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun apik banyu telogo kencana. Kanggo nyusuk sapa sampean jenenge? Nggih, Ki Mas Frenda. nggih. Nyawiji dadi siji otot, kulit, daging, ludiro saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang palsu, Mas ya. Ini cuma diusap gini aja, Mas. Ya ini soalnya nggak ada apa-apanya, Pak. Jadi jangan rasain. Nah, Jadi nggak ada apa-apanya. nah, tapi kalau karena Kalau orang awam yang nggak orang tahu awam loh. kan nggak tahu, Mas. Nggak tahu, bener. Gitu loh. Orang awam Ya nggak tahu. cuma dipinggirkan aja. Berarti segala sesuatu orang yang nyusuk, jikalau dia itu tidak memakai media, suatu misal seperti ini, Iya. ya benar-benar tidak dimasukkan dalam arti diusap saja, Hah? bisa pinjam. Nah, jadi suatu misal diusap saja itu Iya. dikatakan 100% palsu. Ya. Itu ya, Boy. Nah, ya. Nah, itu. Terus yang kalau- untuk semi Asli tapi palsu. palsu. Mas. Nah, itu Nah, tadi. Ini, Mas ya. Nah, ini kunir. Ya, bisa di zoom kamera. Kamera. Ini kunir, ini emasnya. Oh, ini kunir kawanku dan ini emasnya kecil Emasnya. sekali. Iya, kecil sekali, Mas. Ya. Namanya. Ini harganya berapa po emasnya? Ya, lebih kurang 75.000, Mas. 75.000 ya, sekecil ini. ya. Ini tak masukkan, Mas ya, di kunirnya. Nah, Oh, berarti ini dimasukkan ke kunir. nah, Oh, gini. Ini nanti seolah-olah dimasukkan ke sini, Mas. Oh, gitu. Ini tes ini Heeh. dimasukkan ke sini. Set. Ya, ini lah. Oh, gitu. Sudah. Tapi Padahal ini tetap bos. Soalnya kan ini nanti ke kuning gitu. ini nanti Ini cuma yang contoh saja. yang masuk susuknya di sini, Mas, enggak masuk ke sini. Nah, ini satu contoh ini, Mas. Nah,
Apa perlu yang ini mas? Yang Oh dicoba? jangan. Lah kalau ini paku ini ya, ini langsung salam teman-teman. Nah itu mas. Oh. Nah, Terus kalau yang asli, gini, suatu Mas. misal. Nah, yang Ini asli, hanya dipraktekkan, ya, maksudnya jangan umpama gini, dimasukkan Mas, loh, Pak. ya. Ini ya, makanya kita kasih apa saksi mas. Salah satu Saksi. teman kita, Ya. siapa teman mas. Nah, ini mas kita tunjukkan barangnya, Dok. Nah nanti kita masukkan mas dengan dua-dua itu. Nah, mas sendiri pasti merasakan. Umpama ya, kita masukkan ini mas ya. Ya. Nah, di sini nih kayak ada Tertanam. ya kayak tertanam genjel gitu mas ya. Oh, gitu. Gini, kayak terasa tertanam dan nanti lama-lama dia akan mencari tempat lah istilahnya. Begitu dimasukkan tek ini, dia mencari celah masuk ke urat, ke darah kita. Nah ini, ini. Nah itu pasti terasa mas kalau yang asli itu. Dan Nah, bisa dirasakan bisa langsung dirasakan. Nah, prosesnya mungkin besoknya baru bisa lebih terasa mas. Dan itu rasanya tidak sakit. Tidak sakit, cuma kayak kena gigit semut dikit gitu mas. Oh ya. Gitu. Ya, gigit semut gitu. Oke. Itu mas praktiknya. Kalau ini dibuat apa tadi? Yang Ini Rumah. ini untuk rumah. Rumah ya, Mas. Boy, ya? Rumah bisa usaha mas kalau ini. Dan ini langsung dipakukan gitu, Iya. dipukul ya. Di mulu atau di kuda-kuda. Itu Bagus sekali. Harganya gak mahal yang paku emas ini. ya lumayan mas kalau itu lebih kurang bisa sampai 300-500an mas sekarang. Karena kalau paku apa susu paku mas bisa agak mahal ya mas. Mohon maaf Bapak, ini mau tanya, itu po masalah apa? Mungkin po suatu saat kalau ada pemirsa Misteri Kejawen yang pengen susu itu kira-kira untuk biayanya berapa po? Apa beda-beda itu po? Beda-beda mas. Gimana, Po? Kalau susuk emas sama berlian sama paku beda mas. Itu yang maksudnya yang asli po ya, Iya, jangan yang yang asli, Mas. jangan yang palsu, jangan yang aspal gitu, Iya. maksudnya yang asli gitu. Yang asli beda-beda mas. Untuk tarif sendiri berapa po? Mungkin ada yang berminat nanti biar hubungi Bapak atau langsung ke tim Misteri Kejawen gitu. Gini aja mas, soal harga nanti bisa ngubungi ke Misteri Kejawen. Yang jelas kita ndak mahal kok mas. Oke, siap. Itu, Jadi bisa Bun. hubungi admin kita gitu. Iya, ngubungi aja ke Ada admin teman-teman yang monggo. pengen susuk gitu. Iya bisa. Kalau yang paling istimewa itu kalau untuk anu itu berlian mas, itu jelas di muka mas nanti. Itu emas juga bisa. Mohon maaf, itu berarti untuk tarifnya itu per susuk atau sekali susuk berapa biji gitu po? Kalau emas, makanya tergantung permintaan mas. Masalahnya emas itu bisa ditaruh di mana-mana. Di muka itu bisa sampai 5 mas. Enggak ya, maksudnya gini, maksudnya ki Satu susuk gitu mas ya. Ya, Berapa gitu loh. Umpama 100.000 gitu mas ya. berarti kali 500. Iya 500 Oh, itu. Ya. Dan kalau satu misal berlian itu beliaunya beli berlian sendiri atau Ya kita sediakan mas. Kalau beli sendiri takutnya dia tertipu, palsu. Berlian masalahnya juga susah banget mas. Iya iya. Itu. Itu Nggak tadi mau. saya dengar kayak ada itu po ya, kayak ada intan. Iya. Itu Ya. mungkin lebih murah po ya. Ya lebih mahal mas. Loh, dari berlian apa maksudnya? Iya lah ya berlian itu mas. Oh, intan ini juga Iya. berlian itu maksudnya. Itu Oh. lebih mahal mas. Oh, maksudnya intan tadi juga berlian itu, Itu, ya. berarti itu satu jenis mas. Ya. Oh iya 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 iya. Ya Itu, oke Mas. po, bisa dilanjut po. Ya. Nah, itu mas ya mau sekedar gue masukkan masalah susuk itu aja menurut saya. Oh iya. Jadi memang apa ya? Tadi satu pelajaran yang sangat istimewa karena kita biar tahu. Intinya kita sekedar memberi masukan mas ya masalah bab susuk. Satu yang penting jangan sampai memakai susuk sejenis pujan itu mas ya. Masalahnya kasihan mas
kalau ke belakang harinya Mas, lebih tuanya bagaimana, intinya gitu Mas ya. Pokoknya jangan busuk hujan, gitu aja Mas, saya kira yang paling utama. Oh, oke. Nah, baiklah teman-teman, jadi satu pelajaran yang sangat istimewa pada malam hari ini. Jadi kita buat teman-teman yang mungkin mau susuk atau sudah pernah susuk, cuman itu takutnya kan palsu. Tadi sudah dijelaskan bagaimana yang asli, bagaimana yang aspal tadi ya. Jadi ini pokoknya kita harus benar-benar tahu gitu. Ya, jadi itulah yang disampaikan oleh Bobo Samudro kawanku. Nah, untuk selebihnya kalian sendiri yang menilai, dalam arti yang baik diterima, yang kurang baik jangan dipakai. Ya, nah, jadi dan jika tidak, kalau untuk teman-teman mau susuk bisa hubungi kita di Misteri Kejawen 88. Nah, dari sini banyak pelajaran yang kita dapatkan teman-teman. Nah, jangan sampai kalian itu dibodohi atau dibohongi oleh dukun-dukun palsu itu, karena banyak sekali yang mengatasnamakan dukun tapi dia itu sebenarnya hanya penipu seperti itu. Jadi kedok gitu ya, saja gitu loh Mbak Ling ya. Jadi dia mengatasnamakan dukun tapi bukan dukun, tapi menipu tujuannya seperti itu. Maka dari itu di sini Misteri Kejawen meluruskan untuk kalian semua agar mendapatkan edukasi yang baik seperti itu kawanku. Dan di sini cukup saya akhiri. Terima kasih untuk kawanku yang stay dari awal sampai akhir, yang tetap nonton dari awal sampai akhir. Nah, tetap bersama dengan tim dari Misteri Kejawen. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video. Mungkin ada tambahan Mbak Ling? Kalau saya sih menurut teman-teman, jadi ambil pelajaran positif dari cerita hari ini. Kalau misalkan menurut kalian ini apa, ya jangan diambil, pokoknya ambil segi positifnya gitu ya. Jadi monggo kerso, kita tidak menyarankan untuk susuk. Kalau saya pribadi sih betul jadi kita kembalikan ke panjenengan semuanya, ke pribadi masing-masing. Kalau misalkan pengen susuk ya tadi kita sudah menyampaikan, sudah kita perlihatkan baik yang asli dan yang palsu seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya juga mohon maaf dan terima kasih sudah mengikuti di channel Misteri Kejawen gitu. Sudah Mas Feni? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Terima kasih Bobo. Terima kasih.